Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Berikut adalah nama kelompok kami. Pertama Huliah Nazova, kedua Wulandari, ketiga Bani Mulyadi, keempat Sulaiman Al-Ghozi. Sebelum kita membahas mengenai materi ragam bahasa, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter, tidak ada hubungan antara lambang bunyi dengan bendanya, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa sekunder. Pertama, pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Variasi ragam bahasa tersebut, yang berbeda-beda menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara yang bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai logo sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa buku itu sendiri. Yang kedua itu ada macam-macam ragam bahasa. 1. Pengungkapannya atau media pembicaraan. 2. Pokok pembicaraan. 3. Hubungan antar pembicara. 4. Penutur. 5. Segi pandangan bidang atau pokok persoalan. 6. Ciri situasi keideologisan. 7. Non-ilmiah, semi-ilmiah, ilmiah. Pengertian dari ragam bahasa menurut pengungkapannya, media pembicaraan terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan yaitu menghendaki adanya lawan bicara. Fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek keterangan tidak selalu dinyatakan dengan kata. Terikat situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulisan yaitu tidak menghendaki lawan bicara. Fungsi gramatikal ditulis secara jelas agar orang yang membaca dapat memahaminya. Tidak terikat situasi, ruang, dan waktu. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan, yaitu ada ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra. Berikutnya ada ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara. Pertama ada formal, biasa digunakan dalam suasana resmi, misalnya pidato kenegaraan, surat dinas, dan makalah atau karya tulis. Kedua, semi formal, menggunakan kalimat yang tidak lengkap gramatikalnya dan kosakata yang dipilih cenderung tidak baku. Yang ketiga ada non-formal, biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga, teman karib, atau menganggap lawan bicara lebih rendah statusnya. Lalu ada ragam bahasa menurut penutur. Yang dimaksud dengan ragam bahasa menurut penutur yaitu misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Ragam berdasarkan pendidikan, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Lanjut ada mengenai ragam bahasa menurut segi pandangan bidang atau pokok persoalan. Ada ragam bahasa hukum. A. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. B. Mempunyai gaya bahasa yang khusus. Lalu ragam bahasa bisnis. A. Menggunakan bahasa yang komunikatif. B. Bahasa cenderung resmi. C. Terikat ruang dan waktu. D. Membutuhkan adanya orang lain. Lalu ada ragam bahasa fungsional. Ragam bahasa fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan, penggunaannya, dan ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ragam bahasa menurut ciri situasi keideologisan. Ragam bahasa tinggi,
Bahasa Indonesia yang baku, ragam ilmiah. Ragam bahasa baku yaitu kemantapan dinamis, memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Kecendekiaan, sanggup mengungkap proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma. Proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunika. Selanjutnya ada ragam bahasa, non-ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah. Ragam bahasa semi, ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa baku yaitu kemantapan dinamis, memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Kecendekiaan, sanggup mengungkap proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma. Proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunikasi. Ragam bahasa non-ilmiah, karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal, yang termasuk karya non-ilmiah, yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, roman. Sedangkan ragam bahasa ilmiah yaitu ragam bahasa ilmiah yakni laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal. Bahasa juga dapat punah. Banyak situasi yang menyebabkan bahasa punah. Sebuah bahasa punah ketika bahasa itu berubah bentuk menjadi famili bahasa-bahasa lain. Orang Indonesia kini boleh jadi tidak mengerti bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia awal abad ke-20. Karena bahasa Indonesia saat ini berasal dari bahasa Melayu yang telah mengalami infusi kata-kata bahasa asing. Bisa dikatakan bahasa Melayu bermetamorfosis dalam bahasa Indonesia. Karena pengaruh globalisasi dan iptek menyebabkan masyarakat Indonesia menganggap bahasa Indonesia itu tidak gaul, terlalu formal. Rapuhnya bahasa Indonesia disebabkan tergerus arus globalisasi. Kemungkinan banyak orang yang tidak menyukai peraturan bahasa Indonesia. Tidak adanya relasi masyarakat dengan pemerintah tentang pembudidayaan. Thank you for listening. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa diterima dengan baik.